Dalam perhitungan Jawa memang 1 Muharram bukan tadi, tapi hari ini atau malam ini. Bukan tadi malam, tapi malam ini kalau kalender Jawa. Ya, karena kalender Jawa untuk saat ini namanya tahun Za. Tahun Za itu rumusnya Za Sahinga. Tahun Za itu Selasa Pahing. Dan rumus ini sudah lebih dari 120 tahun, maka kadaluarsa mundur 1 hari. Karena Selasa Pahing mundur 1 hari, maka menjadi Senin Legi. Nah, sehingga tanggalnya adalah malam Senin Legi. Itu kalau kalender Jawa. Tetapi di kalender kita yang ada di rumah, yang ada di masjid, merahnya hari Ahad. Sehingga memang ada perbedaan. Karena memang juga salah satu kelemahan kalender Jawa itu bersifat selang-seling. Seperti misalnya Ramadan selalu 30 hari. Dan terjadinya pembulatan-pembulatan. Dan itu tidak menggunakan ru'yat, tidak pula menggunakan hisab, tetapi menggunakan hisab urfi. Jadi bukan hisab wujudul hilal seperti Muhammadiyah, bukan pula hisab imkanu ru'yat seperti pemerintah, tapi pakai hisab urfi. Hisab urfi itu bahasa Jawanya ilmu titen. Sehingga dibuatlah rumus yang dalam bahasa Jawa biasa disebut tahun Syaka ini tahun Abuki, karena diawali dengan tahun Alif. Abuki itu Alif Rebu Wagi. Jadi kalau bulan Muharramnya diawali Rebu Wagi, namanya tahun Alif. Tetapi mundur 1 hari, karena rumusnya sudah kadaluarsa. Setiap 120 tahun mundur 1 hari. Sehingga sekarang rumusnya bukan Abuki lagi untuk tahun Alif, tapi Asopon, tahun Alif Seloso Pon. Nah, setelah tahun Alif, tahun kedua. Jadi dalam kalender Islam itu tahun terbagi menjadi 1 windu atau 8 tahun. Setiap 8 tahun siklus tahun ini akan berulang. Dan itu berlangsung selama 120 tahun. Baru kemudian nanti 8 tahun lagi siklusnya berulang sampai 120 tahun. Nah, sehingga hanya itu terus siklusnya. Tidak berubah. Maka setelah tahun Alif, tahun yang kedua itu adalah tahun apa setelah Alif? Bukan Ba. Tahun H. Nah, simbah kita dulu sering bilang tahun Ehe. Itu maksudnya tahun H. Nah, tahun H itu rumusnya Hahat Ponah. Tahun H itu dimulai Ahad Pon. Tapi sekali lagi mundur 1 hari. Berarti Sabtu Pahing. Sehingga bukan lagi Had Pona rumusnya, tapi Hatuhing. Tahun H Sabtu Pahing. Nah, terus tahun Jimawal. Nah, tahun Jimawal. Tahun Jimawal itu rumusnya apa? Jangah Pon. Tahun Jim Jumat Pon. Mundur 1 hari. Nah, mundur 1 hari. Berarti apa jadinya? Ya, betul, Jamis Hing, betul. Jadi tahun Jim itu Kamis Pahing. Nah, betul. Baru tahun Za Sahinga. Tahun Za Selasa Pahing. Tapi sekarang ini bukan Selasa Pahing, Senin Legi. Maka Zanenki. Jadi tahun Za Senin Legi. Nah, terus yang berikutnya ini wong Jawa semua tuh. Ya, berikutnya tahun apa? Kenapa? Kok ya? Enggak ada ya. Dal. Nah, setelahnya tahun Dal. Dal itu rumusnya Dal Tugi. Nah, ya, tahun Dal itu kalau bulan Muharramnya diawali Sabtu Legi. Nah, pripun? Nah, tapi mundur 1 hari. Berarti Jemuah Kliwon. Berarti gimana rumusnya? Dal Mahwon, betul. Tahun Dal Jemuah Kliwon, Dal Mah.
mahwar, tahun dal Jumuah Kliwon. Nah, terus setelah tahun dal, tidak apa-apa kita belajar sedikit ilmu hisab. Ini hisab urfi. Nah, kalau kita belajar hisab urfi ini cepat, insya Allah 10 menit kita bisa. Tapi kalau jenengan belajar hisab wujudul hilal, itu jenengan butuh 2 semester, 4 SKS masih mumet. Ya, harus bisa sinus, kosinus sama tangen. Nah, itu pun juga masih mumet. Nah, apalagi imkan ru'yat itu lebih rumit lagi. Nah, terus setelah tahun dal apa? Tahun B atau ba. Nah, rumusnya apa? Iya, rumusnya apa? Bamis Gia. Tahun ba kemis wagi. Nah, jadi tahun ba itu kalau diawali bulan Muharramnya diawali Kamis wagi, tapi nanti mundur 1 hari. Berarti apa? Ya? Rebo Pon. Nah, berarti apa? Nah, betul. Nah, jenengan langsung bisa ini. Nah, ini jenengan kalau kuliah bayarnya mahal ini. Nah. Oh, asli Jawa ya. Baik. Jadi terus tahun wawu itu wanen won. Tahun wawu diawali Senin Kliwon. Wanen won. Tahun wawu diawali Senin Kliwon. Jadi kalau bulan Muharramnya itu diawali Senin Kliwon disebut tahun wawu. Nah, mundur 1 hari berarti apa? Minggu berarti? Bukan minggu, masuknya Ahad. Nah, jadi Wahad. Nah, betul. Nah, Wahadkia. Jadi kemudian berikutnya tahun terakhir, tahun Jimakir, itu rumusnya Jangah Gia. Jadi tahun Jim itu Jum'ah Wagi. Nah, mundur 1 hari. Baik, sudah ketemu tadi rumusnya? Belum, tapi paham ya. Nanti rekamannya ada ini rekamannya aja, nanti bisa diputar lagi. Baik, yang kedua itu nanti bulan Muharramnya. Tidak apa-apa, ini materinya kita materi santai kok, karena tadi guru ngajinya sudah kesel, dari materinya santai. Baik, kesel bukan kesel marah ya, maksudnya kesel sudah. Nah, jadwalnya ini sudah sisa-sisa energi ini. Baik. Nah, rumusnya ada lagi, nanti bisa dihafalkan, ada 12. Rom cici, parluci, ngual patmo, ngukir nemo, diwal ropat, dikiropat, jab lulu, ban molu, don nemro, wal jiro, dahroji, jahpatji. Nah, ada yang hafal? Iya. Tidak ada, jangan mumet, tidak ada. Nah, baik. Ini adalah rumus untuk menghitung. Nah, sehingga kita bisa mengetahui nanti Ramadan tahun ini itu jatuh pada hari apa, itu bisa dihitung. Ramadan tadi rumusnya apa? Don 6 ro, Ramadan 6 loro. Kalau Sawal, wal jiro, Sawal siji loro. Kalau Dzulhijjah, jah paji, Dzulhijjah papat siji. Nah, baik. Bisa, sudah paham tadi? Ya. Oh gitu. Baik. Ini asli ilmu Jawa ini. Nah, baik. Jadi ini ilmu hisab urfi, hisab ilmu titen. Nah, saya lanjut. Contoh cara menghitungnya. Untuk tahun Za itu dari Senin Legi, betul ya? Senin Legi. Maka Ramadannya nanti jatuh pada hari apa? Rumusnya tadi apa? Don 6 ro, Ramadan 6 loro. Maka hari yang pertama itu Senin, pasarannya Legi. Seninnya ditambah 6, Leginya ditambah loro. Tapi Seninnya ikut dihitung. Seninnya ikut dihitung. Maka dihitung Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu.
Ramadan tahun ini jatuh pada hari Sabtu. Sabtu apa? Legi ditambah loro, legi dihitung. Legi pahing. Enggak, kan leginya dihitung. Berarti jatuh pada Sabtu pahing. Ramadan tahun ini Sabtu pahing. Sawalnya jatuh pada hari apa? Wal jiru. Sawal siji loro. Siji berarti apa tadi? Senin. Nah, langsung paham nih. Nah, baik. Jadi sawalnya jatuh pada hari Senin. Senin apa? Loro pahing. Maka sawalnya jatuh pada hari Senin pahing. Ya, boleh dicek di kalender. Lalu kemudian lagi apa? Berikutnya Dzulhijjah jatuh pada hari apa? Tadi rumusnya apa? Jah pat ji. Dzulhijjah papat siji. Nah, berarti Senin ditambah papat, Seninnya dihitung Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Dzulhijjah tanggal 1 jatuh pada hari Kamis. Siji lho. Legi. Nah, berarti Dzulhijjah jatuh pada hari Kamis Legi. Nah, sudah paham? Kok belum? Dan ini bisa untuk menghitung maksimal sampai 120 tahun. Kalau lebih dari 120 tahun mundur 1 hari. Baik. Sudah paham nggih? Kok belum? Tapi nyantel nggih. Sithik-sithik. Baik. Pripun? Ndak ada bukunya ini. Oh. Jadi saya jenengan cari buku hisab Jawa itu ndak nemu. Baik, ini ilmu titen tadi.